Oke, nanti saya akan tanya-tanya, nanti kan harus wajib jawab, ya, wajib jawab. Tidak boleh ada yang diem-diem baik. Oke. Sabar, sabar. Nanti saya laporin. Evan, Haikal. 5 kata, 5 kata, 5 kata, oke? Masya Allah. Kalau ilmi asyarah mabuk. Ya, gitu ya. Sidik 1 kata, setara 10 kata, oke? Ya, nanti kalau misalkan saya doa, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Betul. Mana sama saat baby Anda? Iya nggak apa-apa. Saat tahu mau cerita banyak kayak betul. Iya, makanya kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Bebas. Nanti kalian cukup diem atau gini doang. Berdoa selesai. Gitu ya. Nanti yang mimpin doa Mas Sidik. Cuman gini doang. Oke teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ini misi. Nah, kemudian nanti 5 detik atau 10 detik kemudian berdoa selesai. Gitu ya. 5 detik doang ya. Oke, Pak Ibtum. Oke, nice. Ya. Saya buka terlebih dahulu ya. Enggak. Ini udah ada rekam nih. Ya, jadi ini perbuatan kalian itu udah direkam. Ya, saya buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian semangat ya. Gimana kabarnya anak-anak? Bagus, baik ya. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya apa? Bimbingan klasikal. Ya, ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Tidak tahu ya? Ya. Oke, saya bukan ustaz, saya bapak-bapak aja. Ya. Bimbingan klasikal itu adalah apa namanya? Sebuah layanan ya, sebuah layanan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tambahan atau menambah wawasan gitu ya. Jadi kegiatan ini adalah untuk mencegah perilaku yang buruk atau menambah perilaku yang baik. Seperti itu. Oke? Paham anak-anak? Paham ya? Bentar, desktop saya kok mati ya. Oke. Baik anak-anak, kita semua sudah mengetahui apa itu bimbingan klasikal. Nah, kegiatan ini akan kita lakukan dengan teknik ceramah interaktif. Jadi saya menjelaskan beberapa poin yang akan saya jelaskan kepada kalian. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Sidik. Silahkan Mas Sidik pimpin doanya. Teman-teman, mari kita doa dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Sidik sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, sekarang hari ini kita akan membahas materi apa, Mas Haikal namanya? Dan keputusan.
Ya, pengambilan keputusan. Di sini ada yang tahu nggak apa itu pengambilan keputusan? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Aduh, gimana ini? Oke, Bapak akan jelaskan ya. Bapak akan jelaskan apa itu pengambilan keputusan. Oke, saya akan lanjut. Nah, definisinya adalah ini ya. Pengambilan keputusan itu adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan. Itu namanya pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita semuanya dihadapkan beberapa pilihan, maka kita harus memilih satu alternatif yang terbaik. Itu namanya adalah pengambilan keputusan. Gitu ya. Paham anak-anak? Ya, lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, kenapa kita harus mengambil keputusan? Kenapa pengambilan keputusan itu penting? Karena kalau kita tidak mengambil keputusan, maka tidak ada aktivitas yang kita lakukan, gitu ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, semuanya, mulai dari bangun, mulai dari tidur, mulai dari makan, itu berawal dari proses pengambilan keputusan. Gitu ya, kalau nggak ada pengambilan keputusan maka tidak ada kegiatan. Seperti itu. Nah, sebelum Bapak lanjut, saya lihat anak-anak semuanya kurang semangat. Oke, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mau atau tidak? Mau. Ice breaking ya. Mas Faris mau ya? Ya, mau. Oke. Ice breakingnya mudah-mudah saja. Oke. Ice breakingnya mudah-mudah saja. Apa namanya? Kalau Bapak sebutkan angka ganjil, maka kalian angkat tangan kiri. Oke, angkat tangan kiri full gitu ya. Kalau Bapak sebutkan angka genap, maka angkat tangan kanan. Gitu ya. Seperti itu. Itu ice breaking yang pertama. Nanti ada ice breaking yang lain. Oke, siap anak-anak? Ya, kita percobaan dulu ya. Mas Eka udah senyum-senyum ini. Yuk. Angka 35. Ya, 35 itu ganjil atau genap? Ganjil. Kalau ganjil itu mana Mas Kevin? Kiri. Ya, langsung set gitu ya. Jangan mikir dulu. Langsung set spontan. 11. Mas Fatih salah. Mas Haikal salah. Ya, 11 itu adalah angka ganjil. 2. Mas Haikal salah lagi, nggak apa-apa. Lagi lanjut. 5. Ya, bagus. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 50. Ayo, 50 itu adalah genap. Ya, 50 adalah genap. 60. 100. 200. 201. Nah, udah fokus ya? Sudah semangat anak-anak? Oke, bagus. Kita lanjut. Kenapa penting mengambil keputusan? Yang pertama adalah tadi, karena setiap tindakan kita itu melalui proses yang namanya pengambilan keputusan. Yang kedua adalah membantu kita untuk berpikir logis. Berpikir logis bukan hanya mengikuti perasaan, ya. Jadi kalau kita dihadapkan dua pilihan, maka kita harus berpikir logis. Ini kalau pilihan ini dampaknya apa ya? Kalau memilih pilihan ini nanti akibatnya apa ya? Itu kita harus berpikir logis, ya, bukan hanya perasaan doang, ya kan? Misalkan Mas Haikal sakit di rumah sakit, dia diberikan pilihan minum es krim atau minum obat. Obatnya pahit sekali, es krim itu manis sekali. Kalau berdasarkan perasaannya Mas Haikal, mungkin dia akan memilih apa? Memilih es krim karena enak sekali. Tapi dia tidak memikirkan apa? Dampaknya. Tidak berpikir logis. Oh, kalau sakit itu seharusnya saya minum obat, bukan minum es krim. Ya, dia malah milih es krim. Akhirnya apa?
dia tambah jatuh sakit. Karena apa? Karena tidak berpikir logis. Gitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu mengatur kita untuk berpikir logis. Gitu ya. Selanjutnya adalah membentuk tanggung jawab pribadi dan sosial. Jadi dalam mengambil keputusan kita itu dilatih untuk bertanggung jawab atas pribadi kita dan juga sosial. Misalkan tadi kayak Mas Haikal ya. Ketika sakit apakah memilih minum obat atau milih makan es krim. Nah, keputusan yang dia ambil itu dia harus bertanggung jawab atas keputusannya. Kalau dia minum es krim dia harus bertanggung jawab. Kalau dia tambah sakit lagi berarti dia harus tanggung jawab atas tindakan tersebut. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Alhamdulillah. Saya lanjut ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyebab keputusan berdasarkan perasaan. Nah, kenapa? Kadang-kadang kita kan mau mengambil keputusan itu dengan perasaan sendiri kan, tanpa dijadikan secara logis. Aku maunya ini doang, aku maunya ini deh, gitu ya. Nah, kenapa? Yang pertama karena emosinya tidak stabil. Emosinya tidak stabil, gampang berubah-ubah, suka kemudian, tahu kemudian moodnya berubah-ubah. Moodnya itu perasaannya gampang mudah berubah, gitu ya. Mudah berubah sesuai mood, gitu ya. Kalau nggak mood makan, aku nggak mau makan, gitu ya. Kalau nggak mood sholat, aku nggak mau sholat. Nah itu namanya moodian, ya moodi. Nah itulah yang menyebabkan keputusan berdasarkan perasaan. Yang kedua adalah emosinya belum matang, ya dia nggak bisa mengendalikan marah atau kecewa. Ya, belum bisa mengendalikan marah atau kecewa. Misalkan dia mau berangkat sekolah tapi marah sama bapak ibunya karena apa? Kaos kakinya nggak diambilin. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak sekolah. Nggak mau sekolah aku, nggak mau diambilin kaos kaki saya. Nah, itu ya. Itu yang menyebabkan penyebab keputusan berdasarkan perasaan. Karena apa? Karena nggak bisa mengendalikan emosi, terutama marah. Gitu ya, Mas Faris ya. Kalau marah dia nggak terkontrol. Begitu ya, Mas Alfas, Mas Faris ya. Oke. Kemudian kontrol diri lemah, cepat bertindak tanpa pertimbangan. Jadi ada orang-orang yang tergesa-gesa. Ya, ada orang yang gampang tergesa-gesa, tidak memikirkan dampak, tidak mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan, itu akibatnya seperti apa nggak dipikirkan. Gitu ya. Itulah penyebab keputusan berdasarkan perasaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Semuanya sudah paham? Paham. Ya, bagus. Mas Reza paham? Paham. Mas Faris paham? Mas Kevin paham? Mas Azam paham? Mas Hekal? Fatih? Arjuna? Alfas? Paham. Eko? Paham ya? Mas Eko paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas dampak positifnya. Oke, dampak positif. Nah, bagaimana kalau kita itu mengambil keputusan tapi dengan perasaan? Sebenarnya juga ada tetap dampak positifnya, ya. Mengambil keputusan dengan perasaan itu masih ada dampak positifnya. Itu apa? Cepat bertindak saat situasi mendesak, ya kan? Jadi kalau situasinya mendesak, darurat, kadang-kadang kita perlu untuk memutuskan dengan perasaan kita sendiri. Jadi ya, kalau hal itu diperlukan, gitu ya. Kemudian lebih peka terhadap perasaan orang lain, ya kan? Lebih peka terhadap perasaan orang lain. Jadi tanpa berpikir panjang dia itu memilih atau memutuskan sesuatu berdasarkan perasaannya karena dia peka terhadap perasaan orang lain, dia memikirkan orang lain, makanya dia mengambil keputusan berdasarkan perasaannya pribadi, gitu ya. Itu adalah dampak positif dari dari mengambil keputusan berdasarkan perasaannya sendiri. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oke, nice ya, bagus. Saya akan lanjut. Nah, tapi dampak negatifnya jauh lebih banyak, ya. Dampak negatifnya ada 3. Yaitu apa? Keputusan impulsif atau mudah berubah, tidak konsisten.
Ya, kalau kita sering menggunakan perasaan dalam pengambilan keputusan, nanti keputusan kita itu akan banyak berubah-ubah. Ketika sakit, akunya maunya es krim. Besok pas sakit lagi, aku maunya cola. Besok pas sakit lagi, aku maunya jus mangga. Ya Mas Faris ya. Ya toh? Nah, itu akibat apa? Akibat memutuskan sesuatu berdasarkan perasaannya sendiri. Itu ya. Seharusnya kalau tidak pakai perasaan sendiri, setiap sakit dia minumnya adalah minum obat. Gitu. Paham Mas Reza? Paham. Oke, nice. Kemudian dampak selanjutnya adalah resiko menyesal karena tidak dipikirkan secara matang, ya. Kalau kita berdasarkan perasaan kita mengambil keputusan, ya, memilih sekolah di sekolah Kristen atau di sekolah Islam ya, atau memilih sekolah, padahal agama kita Islam ya. Nah, itu kalau misalkan kita mengikuti hawa nafsu kita, wah gue sekolah Kristen aja deh, biar apa? Biar bebas gitu. Nah nanti akan menyesal di akhir karena tidak berdasarkan keputusan yang matang, itu ya. Nanti kita akan menyesal, ya Mas Faris ya. Kemudian bisa memicu konflik dengan teman, guru atau orang tua. Kadang-kadang kita kalau memutuskan sesuatu nggak sesuai dengan logis, maka kita akan bermusuhan. Banyak konflik yang timbul ya Mas Faris. Banyak konflik yang timbul dengan teman ataupun dengan siapa? Dengan guru ataupun dengan orang tua. Gitu. Ya, Mas Faris ya. Paham sampai di sini anak-anak? Paham. Ya, kalau nggak paham nanti push up, oke? Ya. Lanjut. Nah, bagaimana caranya sekarang kita mengambil langkah-langkah? Nah, nanti saya ingin kalian presentasi di depannya. Nanti saya bapak tunjuk, nanti menjelaskan langkah-langkahnya menurut pribadi kalian masing-masing. Oke? Oke, langkah-langkah pengambilan keputusan rasional. Langkahnya apa? Kenali emosi dulu. Apa yang kita rasakan sekarang? Saya marah kah? Atau saya kecewa kah? Saya sedang males kah? Atau sedang tidak mood kah? Kita harus kenali dulu. Kemudian atur emosi. Kalau misalkan kita sedang marah, kita tarik nafas dan kita tuangkan. Gitu ya. Gitu. Dia tidak marah. Kemudian barulah buat alternatif pilihan. Jangan langsung satu keputusan. Buat alternatif, dicatat dulu. Keputusan satu apa, keputusan dua apa, keputusan ketiga apa. Itu ya Mas Faris ya. Dicatat beberapa keputusan terlebih dahulu. Jangan langsung satu keputusan dah, aku pilihnya ini plek. Enggak, ya. Beberapa pertimbangan ditulis dulu. Kemudian evaluasi dampak positif dan negatif dari tiap opsi. Jadi setiap opsi yang kita pilih ditulis dulu. Oh, dampaknya negatifnya kalau masalah A apa? Dampak positifnya apa? Dampak positif dari B, dampak negatif dari B apa? Gitu ya. Dampak positif dari C, dampak negatif dari C apa? Jadi kita harus tulis dulu. Ya. Kemudian pilih yang seimbang antara logika dan perasaan. Ini yang paling relevan yang mana? Paling sesuai dengan perasaan saya yang mana? Paling sesuai dengan logika yang mana, gitu ya, seperti itu. Barulah kita direfleksikan, ya, pelajari hasil dari keputusan yang sudah dibuat, gitu ya, dari keputusan yang sudah dibuat, direfleksikan. Oh ternyata keputusan yang ini itu sudah benar, atau jangan-jangan bisa jadi, oh keputusan yang saya ambil kali ini masih salah. Nah itu harus kita perbaiki di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, sampai di sini anak-anak paham? Paham. Oke, baik. Anak-anak, materi yang kita bahas pada hari ini sudah selesai. Ya, materinya sudah selesai. Nah, Bapak ingin refleksi pemahaman kalian ya. Refleksi pemahaman kalian. Saya akan panggil satu persatu. Ya, panggil satu persatu mulai dari Mas Reza. Ya, maju ke depan Mas Reza. Oke, pertanyaan ya di sini ya. Oke. Pengambilan keputusan itu apa menurut bahasa kamu aja? Pengambilan keputusan itu
mengambil alternatif Ya, dari sebuah pilihan. pilihan. Ya, betul. Bagus. Yaitu mengambil alternatif dari pilihan-pilihan. Ya, Mas Azam, maju. Ya. Oke, maju. Sini. Ya, sebutkan satu saja alasan kenapa kamu mengambil keputusan itu tidak boleh menggunakan perasaan doang. Satu doang aja deh. Karena jika menggunakan perasaan bisa dampaknya buruk karena mengikuti perasaan. Ya, dampaknya akan buruk nanti ya kalau kita cuma mengikuti perasaan. Ya, bagus, silakan. Kevan. Ya. Kenny apa Kevan? Kevan ya. Yaudah, yuk sini maju sini Kevan. Sini. Tinggi banget kamu ya. Oke. Apa dampak positifnya kita memilih pilihan tapi dengan perasaan? Ada dampak positifnya kan tadi? Apa? Lebih cepat mengambil tindakan. Ya, lebih cepat mengambil tindakan. Jadi kadang-kadang kalau situasinya sulit, mendesak gitu, kita mengambil keputusan pakai perasaan. Ya, silakan. Mas Haikal. Mas Haikal. Oke, Mas Haikal. Pertanyaannya adalah, kan tadi Mas Azam sudah menyebutkan dampak negatif dari mengambil keputusan secara atau berdasarkan perasaan satu. Nah, kamu tambahin satu lagi ya. Dampak buruk kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Berbeda dengan dan muncul apa? Konflik ya. Kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, bisa muncul konflik dengan teman, dengan orang tua, bahkan dengan guru. Itu ya. Ya, betul. Silakan. Mas Azam, Mas Faris. Ya, sini. Mas Faris. Ya. Ya, sini Mas. Juga tinggi banget ya Mas Faris ya. Ini. Nah, tadi Mas Kevan sudah menyebutkan dampak positif mengambil keputusan dengan perasaan. Satu kan sudah. Kamu juga satu. Menurut kamu? Dampak positif mengambil keputusan dengan perasaan. Kalau tadi Kevan jawabannya adalah keputusan itu bisa diambil dengan cepat kalau pakai perasaan. Nah, kamu satu lagi tambahin apa? Menurut kamu apa? Mengambil keputusan dengan perasaan. Itu dampak positifnya. Selain keputusannya jadi cepat. Apa tadi? Ya udah, saya ganti pertanyaannya. Tadi Mas Azam dan Mas Haikal sudah menyebutkan dampak negatif mengambil keputusan dengan perasaan. Nah, dampak negatifnya apa lagi? Tambahin satu. Dampak negatif mengambil keputusan dengan perasaan. Dampak negatifnya apa? Jadi lebih lama. Yang enggak dong, dampak negatifnya apa? Menjadi keputusan itu menjadi apa? Kita menjadi impulsif ya. Keputusan bisa menjadi berubah-ubah. Gitu ya. Dampak negatif dari pengambilan keputusan berdasarkan perasaan itu bisa berubah-ubah setiap kondisi sesuai apa? Mood kita. Gitu ya. Ya, silakan. Lanjut Mas Fatih. Ya, Mas Fatih. Sebutkan satu langkah mengambil keputusan berdasarkan logika. Kan tadi kan banyak ya langkah-langkahnya. Satu saja langkahnya apa? Nomor satu. Mengambil keputusan. Itu langkahnya itu apa? Langkah mengambil keputusan. Memikirkan dahulu. Tadi nomor satu apa? Memikirkan dahulu gitu ya. Ya, memikirkan terlebih dahulu. Memikirkan apa? Memikirkan tujuan dari pengambilan keputusan gitu ya. Oke, bagus. Mas Sidik. Ini namanya Mas Sidik Eko Saputro. Ya. Ini panggilnya Sidik atau Eko? Sidik. Oke. Nah, tadi Mas
Fatih sudah menyebutkan 1 langkah untuk mengambil keputusan. Kamu sebutkan 2 langkah. Ya. Mengenali emosi kita terlebih dahulu. Ya, mengenali emosi bagus. Yang kedua adalah mengatur emosi saat mengambil keputusan. ya, betul. Mengenali emosi dulu, apakah kita marah, apa kecewa, kemudian mengendalikan emosi dengan apa? Tarik nafas. Gitu ya, tarik nafas dalam-dalam selama 5 menit, ditahan 5-10 menit. Enggak kan? Ya, silakan. Oke, Mas Arjuna. Ini namanya Arjuna Beta atau Arjuna Relief. Ya, oke, ini dulu Mas. Ya, nanti lihat. Mas Arjuna, ya tadi kan Mas Fatih dan Mas Eko sudah menyebutkan langkahnya. Coba tambahin 1 aja langkah mengambil keputusan. Tadi selain mengenali emosi, mengendalikan emosi, memikirkan tujuannya, apalagi dalam mengambil keputusan itu kita langkah gitu. Mengenali emosi, mengendalikan emosi, memikirkan tujuannya, terus apa lagi? Satu, menurut kamu aja dari yang sudah kita pahami tadi. Hah? Menurut kamu apa? Dalam mengambil keputusan langkahnya apa? Menurut kamu aja deh. Menurut kamu, kalau kita mengambil keputusan tuh kita harus ngapain? Dalam mengambil keputusan, kan kita sering mengambil keputusan. Oh, tetap tenang. Iya betul ya, tetap tenang ya. Berikan aplaus, tepuk tangan untuk Mas Arjuna. Oke. Lagi Alpas. Oke, Alpas. Mas Faris senyum-senyum ya. Mas Alpas. Oke. Mas Alpas. Lanjutin dari 3 sampai tadi apa namanya? Langkah mengambil keputusan. 1 aja deh. Membuat beberapa keputusan terlebih dahulu. Nah betul, ini tadi ya, membuat alternatifnya dulu, opsi-opsinya apa gitu ya. Pilihannya ada A, B, C. Setelah itu apa? Mempertimbangkan masing-masing opsi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah refleksikan apakah sudah benar atau belum gitu ya. Ya, silakan Mas ya. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sudah cukup ya. Oke anak-anak, alhamdulillah dari semuanya kita sudah paham terkait dengan materi. Pada pagi hari ini ya, Bapak akan memberikan kesimpulan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi apa namanya? Pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan itu adalah bagaimana caranya kita itu mempertimbangkan beberapa opsi keputusan, dan kita wajib memutuskan sesuatu itu dengan berdasarkan logika dan perasaan yang seimbang ya. Bukan hanya masalah logika saja, tapi juga kita melakukan pengambilan keputusan itu berdasarkan perasaan, tapi keduanya seimbang ya. Jangan sampai kita mendahulukan perasaan doang tanpa logika, atau sebaliknya mendahulukan logika tanpa perasaan sama sekali ya. Karena kita kadang-kadang itu mengambil keputusan berdasarkan atau berkaitan dengan hubungan kita bersama teman, bersama keluarga gitu ya. Kadang-kadang kita perlu perasaan yang lebih atau empati yang lebih gitu ya. Dan juga di sana banyak sekali dampak negatif ataupun dampak positif dari pengambilan keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan perasaan. Tentunya banyak negatifnya karena ini cenderung impulsif atau berubah-ubah. Nah, oleh karena itu tadi saya jelaskan bahwasanya di sana itu ada langkah-langkah untuk menuju atau bagaimana caranya kita mengambil keputusan dengan benar, seperti itu. Ya. Baik anak-anak, saya rasa itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Baik, nanti anak-anak bisa mengisi angket ya di Google Form yang sudah saya bagikan di grup WA kita semuanya. Nanti bisa diisi di situ. Baik anak-anak? Iya. Oke. Nice. Sekarang sebelum kita tutup, kita ada ice breaking lagi. Oke? Ada ice breaking lagi.
Oke, ice breakingnya adalah kalau apa namanya, Bapak menyebutkan anggota tubuh, kalian harus menyentuh anggota tubuh yang lainnya. Jadi misalkan, tapi terbatas di muka saja, oke? Di muka saja. Misalkan Bapak sebut hidung, maka kalian sentuh anggota tubuh yang selain hidung. Pipi, bibir, jidat, mata, ya. Kalau gigi, saya sentuh selain gigi. Kalau mata, berarti sentuh selain mata. Itu ya, paham? Ya. Oke, Mas Faris paham? Paham ya, oke. Mata. Nah, baik. Mulut. Pipi. Hidung. Telinga. Bibir. Gigi. Rambut. Hidung. Jidat. Pipi. Dagu. Ya, bagus. Semuanya sudah fokus kembali. Oke, anak-anak, kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas masalah bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman dengan sehat. Setuju anak-anak? Setuju. Baik, sebelum kita tutup, Mas Sidik bisa pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, kita berdoa sesuai kepercayaan kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Sidik sudah memimpin doa dengan baik. Sebelum kita tutup, kita sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas sudah. Semua sama. Syukur.